Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nadifa Putri Simidealova akan menjelaskan tentang sedikit sejarah mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional di Indonesia memiliki sejarah yang cukup menarik. Bahasa ini mulai lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika pemuda-pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul dalam kerapatan pemuda dan mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah ini menyatakan tekad untuk memiliki satu tanah air, yaitu Indonesia, menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara. Saja, secara bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang telah digunakan di wilayah Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu menjadi bahasa kebudayaan dan bahasa perhubungan antar suku tidak hanya di Nusantara, namun juga menyebar ke Asia Tenggara. Dengan tersebarnya agama Islam, bahasa Melayu semakin berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Bahasa Melayu juga mengalami pengaruh dari berbagai budaya dan menyerap kosakata dari bahasa-bahasa lain seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Bahasa ini juga memiliki variasi dan dialek yang berbeda. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memiliki peran penting dalam memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda di Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang pesat. Kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah berperan penting dalam memodernisasi bahasa Indonesia. Saat ini, bahasa Indonesia digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Namun, kita juga tetap melestarikan bahasa daerah dari bagian dari kekayaan budaya Nusantara, serta tetap belajar dan menguasai bahasa asing. Secara singkat ini menggambarkan perjalanan bahasa Indonesia yang kini menjadi bahasa nasional yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya pada ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki ragam yang digunakan sesuai konteks, situasi, dan tujuan komunikasi. Secara umum, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut ini. Berdasarkan situasi pemakaian, terdapat ragam formal atau resmi, yang kedua ragam non-formal atau santai, yang berdasarkan media yang digunakan, yang pertama ada ragam lisan dan ragam tulisan. Terdapat berdasarkan bidang keilmuan atau profesi. Yang pertama ada ragam akademik, yang kedua ragam jurnalistik, dan yang ketiga ragam hukum, serta yang keempat ragam sastra. Ragam akademik digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian yang bersifat objektif, logis, dan sistematis. Yang kedua, ragam jurnalistik digunakan dalam berita dan media massa seperti surat kabar, televisi, dan media online yang mengutamakan kejelasan dan keterbukaan informasi. Yang ketiga, ragam hukum digunakan dalam dokumen peraturan, undang-undang, dan kontrak menggunakan istilah hukum yang spesifik dan jelas. Yang terakhir, ragam sastra digunakan dalam karya seni seperti puisi, cerpen, dan novel yang bersifat kreatif dan memiliki gaya bahasa yang ekspresif. Kesimpulannya, ragam bahasa di Indonesia sangat beragam sesuai dengan konteks penggunaannya. Pemahaman terhadap ragam bahasa membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan suku dan budaya di Indonesia, yang meliputi sebagai alat pemersatu bangsa, lambang identitas nasional, sarana komunikasi antar budaya, alat ekspresi dan kreativitas. Sebagai
bahasa resmi negara, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi. Yang pertama, bahasa administrasi dan pemerintahan, bahasa pendidikan, bahasa hukum, dan bahasa diplomasi. Yang ketiga, juga terdapat fungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Secara umum, kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Yang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukan ini pertama kali diakui dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, di mana para pemuda menyatakan bahwa kami berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar suku budaya, sarana pengembangan budaya nasional. Diresmikan sebagai bahasa negara pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sebagai bahasa negara, kedudukannya juga mencakup bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, bahasa pengantar dalam pendidikan, dan bahasa dalam peradilan dan hukum, serta bahasa dalam hubungan internasional. Sekian dari saya.